Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat asanillah wa yakum jami'an. Tasnul yawm bil hadis majna fi kitabil at'imah fi bab as-sayd. An wasalna fi hadisir rabi' an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Dzil Hulaifah min Tihamah fa asaba an-nas ju'un. Ya, di suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berada di Dzil Hulaifah. Kemudian mereka merasa lapar. Fa asabu ibilan wa ghanaman. Dan mereka mendapatkan ghanimah yang berupa ibil unta, ghanam dan domba. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qaumi fa'asilu, dan ketika itu beliau berada di barisan belakang, barisan akhir. Fa'ajilu, maka beberapa orang ini mereka terburu-buru mau menyembelih karena mereka lapar. Wadabahu, kemudian mereka menyembelih hewan tadi. Menyembelih apa? Ghanimah berupa hewan tadi. Wa nasabu al-qudur. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil quduri wa ufiat. Maka akhirnya beliau perintahkan periuk tadi untuk ditumpahkan. Summa qasama fa'adala asyratan minal ghanami bi ba'irin. Kemudian beliau membagi ghanimah dengan perhitungan, ya, adalah asrah 10 domba bersama dengan 1 ekor ba'ir, 1 ekor unta. Fanadda minha ba'irun, maka tiba-tiba 1 unta itu lari, lepas. Fatalabuhu fa'ahyahum, maka mereka berusaha menangkapnya. Wa kana fil qaumi khairun yasirah. Fa'awa rajulun minhum bisahmin fahabisahullah. Nah, kemudian salah seorang dari sahabat melemparkan panah kepada unta yang lepas tadi. Nah, kemudian terkena, ya, kena panah tadi dan tertangkap. Faqala inna li hadhihi al-baha'im awabida ka'awabidil wahsy. Faqala, maka Nabi SAW sabda, inna li hadhihi al-baha'im, sesungguhnya hewan-hewan ini
hewan-hewan unta dan ya, al-ba'ir, wal-ghanam, awabid. Hewan yang biasa jinak itu kadang juga memiliki awabid, sifat buas, ka'awabidil wahsi, sebagaimana sifat buasnya hewan yang masih liar. Famanadda alaikum minha fasna'u bihi hakadha. Maka jika ada yang lari dari kalian ya hewan ini, maka perbuatlah seperti ini ya, dengan dipanah seperti ketika berburu hewan liar. Qala qultu ya Rasulullah inna laku al-aduwa. Maka aku berkata, ya perawinya, aku berkata, inna laku al-aduwa, kita akan bertemu dengan musuh besok, hudan, berperang ya, walai sama ana mudan, dan kita nggak punya pisau untuk menyembelih hewan. Afanat bahu bil qasbi, bolehkah ya kita menyembelih dengan bambu atau dengan alang-alang, dengan bambu? Qala, maka beliau sudah menjawab, ma'an haradam, apapun yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira smullahi alaihi, dan disebut nama Allah, fakuluhu, maka makanlah darinya, laisa sin wa dzufur, ya namun janganlah menggunakan sin, gigi, wa dzufur, dan kuku. Jadi apapun boleh untuk menyembelih kecuali kuku dan tulang atau gigi. Wa sa'uhadditsukum an dzalik. Amasin fa'atmun, adapun gigi itu adalah merupakan tulang, nggak boleh kok nyembelih. Wa amma dzufur, adapun kuku, fa muda al-habasyah, kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah, itu orang Nasrani atau orang Ahlul Kitab. Qauluhu fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil quduri fa'afat, maka kenapa diperintahkan untuk melumahkan para ijuk tadi? Amilahum sallallahu alaihi wasallam min ajli istijalihim binakidi qasdihim uqubatan wa jazran lahum. Tadi beberapa orang dari pasukan kaum muslimin tadi kan terburu-buru, akhirnya ghanimah belum dibagi sudah dimasak duluan. Nah, kemudian diperintahkan untuk ditumpahkan, yang sudah matang tadi nggak jadi dimakan, tumpahkan, karena itu sebagai pelajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak boleh ya makan duluan ghanimah sebelum dibagikan. Qauluhu tsumma qasama fa'adil asrah minal ghanam bi ba'irin hadhihi qismatun ta'dilu bil qimah wa la yukhalif dhalika al-qa'idah fil adahi kama fi hadis Jabir an-Muslim amarna Rasulullah SAW an nastalika fil ibli wal baqar kulli sab'ah minna fi badana. Jadi ini perhitungan ya, perbandingan itu satu unta sama dengan 10 ekor domba. Namun hal ini tidak bertentangan dengan hadis tentang udhiyah, yang mana biasanya 7 orang ya itu bisa berserikat dalam satu badanah, satu unta dalam berkurban. Aisyarada wa haruba, qauluhu fanadda minha bi ba'ir, aisyarada wa haruba mafiran, qauluhu inna li hadhil ba'im awabid jam'u abidah yuqal abadat ay nafarat, qauluhu famanadda alaikum minha fasna'u bihi hakadha wa li Tabrani fasna'u bihi dzalika.
Fihi jawazu akli ma rama bisahm. Ya, di sini menjadi dalil bolehnya makan ya dari hewan yang dibunuh dengan panah, wajaroha, kemudian luka, fi ay maudi'in kana min jasadi bisyarat an yakuna wahsyan aw mutawahsyan. Jadi boleh hewan yang dipanah itu sudah halal, tidak harus disembelih ya. Tentunya hewan yang masih liar atau hewan yang menjadi liar. Jadi kita nggak bisa nangkapnya, nggak bisa nyembelihnya, maka cukup dengan dipanah. Akhirnya terluka, maka itu menggantikan sembelihan. Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Abbas ma jazaka min al-bahaim mimma fi yadika wa huwa kasai. Wa fi ba'ir darat di bi'rin min haitsu udirat alaihi. Wa fihi isyaratun ila anna dhabha fil hadith kana mutaqarriran indahum jawaza. Wa fihi istirat at-tasmiyah li'annahu uliqal idzan bi majmu' al-amrayni wa huma al-inhar wa at-tasmi'. Faman tarakaha, jadi ada dua syarat yang dalam memakan hewan tadi. Yang pertama adanya inhar, mengalirkan darah, wa tasmiyah. Jadi boleh memakan hewan yang tidak bisa disembelih, artinya dengan dipanah saja. Hewan tadi sudah halal untuk dimakan, syaratnya adalah dua, yaitu adanya inhar, keluarnya darah, dan tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah dulu ketika melepaskan anak panahnya. Faman tarakaha muta'ammidan hurrimat dhabihatahu. Maka barang siapa yang lupa ya, muta'ammidan sengaja, bukan lupa ya, muta'ammidan itu sengaja tidak membaca bismillah atau sengaja tidak mengalirkan darah, maka haram untuk dimakan hewannya. Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Abbas man nasya fala ba'sa. Adapun jika lupa enggak baca bismillah, maka tidak mengapa untuk dimakan hewan yang dipanah itu. Wa qala ta'ala wala ya'kulu mimma yadhkara ismullah alaihi wa innahu la fisqun wan nasi la yusamma fasiqun. Hadis yaitulah wa talibun al-fawaid. Di antara faidah dari hadis ini adalah anna al-imam uqubatul ra'iyah mimma fihi itlaf manfa'ah wa nahwiha idza ghalabat al-maslahah syar'iyyah. Namanya pemimpin itu boleh memarahi rakyatnya ya, ketika rakyatnya melakukan hal yang merusak manfaat. Wa anna qismatal ghanimah yajuzu fima ta'dil wa taqwim. Dan pembagian ghanimah itu bisa dengan perbandingan ya, dengan tolak ukur, tidak harus sama persis, sama rata tiap orang dapat satu, tapi dengan perbandingan. Wala yusal qismah wa jawazu adzabah bima yahsul bihi al-maqsud sawa'an kana hadidan aw hajar aw qasdan aw khashaban aw ghairihi illa as-sin wa dhufur. Dan bolehnya menyembelih ya dengan besi atau dengan batu atau dengan kayu dan yang lainnya, namun tidak boleh menggunakan gigi dan kuku. Fihi jawazu akril hayawan annad iman ajaza. Qala Ibnu al-Mundhir ijma' al-ulama ala annahu idza qata'a al-hulqum wal mali wal walijaini wa ashal al-dam hasalat az-zakah. Ya, ulama
sepakat bahwasanya jika qata al-khulqu, jika tenggorokan itu dipotong, wal mari urat, wal walidaini sudah dipotong maka darahnya keluar, ya, hasalat adakah, maka sudah terjadi penyembelihan. Jadi yang dipotong dalam menyembelih itu adalah khulqum, kerongkongan, ya, khulqum saluran makan, ya, dan al-mari, ya, tenggorokan, kemudian al-walijah ini, ya, dua urat leher yang untuk jalannya nafas. Wa fihi man'ul dabah bis-sini wa dufur. Hakadha darsuna al-yawm ya tulab wa talibat. Naktafi bihadha wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.